Konflik antara Palestina dan Israel di wilayah jalur Gaza meletus menyusul ketegangan yang terjadi setelah penutupan pintu masuk dan keluar di wilayah tersebut pada beberapa waktu sebelumnya. Dalam konflik tersebut, Perdana Menteri Israel Netanyahu telah menyatakan perang terbuka terhadap Palestina. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina pada Sabtu 7 Oktober mengatakan bahwa mengakhiri pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah satu-satunya jaminan terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Dikutip dari kantor berita Palestina WFL, dalam sebuah pernyataan, kementerian tersebut menyatakan mereka telah berulang kali memperingatkan bahwa jika konflik Israel-Palestina tidak diselesaikan dan rakyat Palestina tidak diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, maka akan ada konsekuensi yang serius. Kami juga telah memperingatkan konsekuensi dari provokasi dan serangan yang dilakukan setiap hari, terorisme yang terus berlanjut oleh para pemukim dan pasukan pendudukan Israel, serta penggerbekan terhadap Masjid Al-Aqsa dan situs-situs suci Kristen dan Islam, tulisnya. Pernyataan itu disampaikan atas respons kondisi saat ini ketika Israel sedang melancarkan serangan ke jalur Gaza. Serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas rentetan roket yang diluncurkan pasukan pejuang Palestina ke wilayah Israel pada Sabtu pagi waktu setempat. Pada saat terjadinya konflik itu, Jokowi meminta Menteri Luar Negeri dan kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang ada di wilayah konflik. Selasa 10 Oktober tahun 2023. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Palestina menyebut jumlah korban tewas di jalur Gaza akibat serangan balik Israel meningkat menjadi 232. Israel melakukan serangan balik besar-besaran setelah pejuang Hamas menembakkan sekitar 3.000 roket ke wilayahnya. Rumah sakit di jalur Gaza sejauh itu telah menerima 232 korban jiwa dan 1.697 orang dengan berbagai luka akibat agresi Israel, kata kementerian yang dikelola Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP, Minggu 8 Oktober 2023.